Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawi, kelas A14. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi hasil mini project evaluasi daring pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya dalam hal ini memilih mata pelajaran fikih kelas 8 Madrasah Sanawiyah Usuluddin Singkawang. Baik, mari kita saksikan hasil mini project di slide yang pertama ini. Baiklah, di slide yang pertama ini, kenapa alasan pemilihan materi fikih ini dipilih? Yang pertama adalah materi fikih kelas 8 Madrasah Sanawiyah sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, khususnya dalam membimbing mereka memahami dan melaksanakan ibadah serta muamalah secara benar sesuai tuntunan syariat Islam. Yang kedua, pada usia remaja awal, peserta didik mulai memasuki fase kesadaran beragama yang lebih rasional, sehingga pembelajaran fikih membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Yang ketiga, materi ini mendukung pencapaian kompetensi spiritual dan sosial karena tidak hanya menekankan pengetahuan hukum, tetapi juga penerapan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, yang keempat adalah pembelajaran fikih di kelas 8 Madrasah Sanawiyah berperan penting dalam membekali peserta didik dengan dasar praktik ibadah yang benar sehingga mereka mampu mengamalkannya secara mandiri dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Slide yang kedua adalah membahas tentang instrumen tes daring Google Form. Dipilih hal ini sebagai sebuah instrumen adalah yang pertama menggunakan Google Form ini sebagai media evaluasi pembelajaran fikih Madrasah Sanawiyah kelas 8. Tentunya adalah mudah diakses melalui HP, tablet, dan komputer. Kemudian mendukung berbagai bentuk soal, pilihan ganda, isian, ataupun uraian. Secara tidak langsung, Google Form ini memberikan penilaian otomatis dengan skor dan kunci jawaban. Kemudian tak kalah pentingnya adalah hasil tes direkap secara cepat dan objektif. Dan yang terakhir adalah memudahkan guru menganalisis pemahaman peserta didik melalui grafik dan data. Ini adalah gambar soal yang kami tulis di instrumen tes daring Google Form. Ini adalah merupakan hasil screenshotnya, yaitu soal semester 1 Madrasah Sanawiyah Usuluddin Singkawang tahun pelajaran 2025-2026. Kemudian di slide berikutnya adalah instrumen non-tes atau bisa disebut rubrik praktek ibadah fikih Madrasah Sanawiyah kelas 8. Selain menggunakan Google Form sebagai media evaluasi pembelajaran fikih Madrasah Sanawiyah kelas 8 yang mudah lagi diakses sebagai cara, yakni dari HP, tablet, dan komputer, kemudian mendukung berbagai bentuk soal pilihan ganda, dan hal ini menjadi kunci jawaban berikutnya. Instrumen non-tes rubrik praktek ibadah fikih Madrasah kelas 8 digunakan untuk menilai keterampilan praktek ibadah peserta didik. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung saat peserta didik mempraktikkan ibadah. Rubrik ini juga non-tes adalah aspek yang dinilai meliputi satu, ketepatan niat, misalnya sebuah praktek ibadah sholat, kesesuaian gerakan dan bacaan, urutan atau rukun ibadah, kekhusyuan dan adab, kemudian menggunakan skala penilaian misalnya 1-4 sesuai tingkat penugasan, memberikan umpan balik kualitatif untuk perbaikan praktek ibadah peserta didik. Ini adalah gambar rubrik penilaian praktek ibadah PAI fikih Madrasah Sanawiyah kelas 8. Di sini ada nama kelas dan selanjutnya aspek penilaian ini sesuai dengan yang ada di gambar tersebut. Hal ini memberikan semacam penilaian yang sifatnya adalah non-tes. Selanjutnya di slide berikutnya adalah hasil evaluasi pembelajaran. Setelah kita menggunakan sistem tes dan non-tes, maka kita akan dapat melihat nilai rata-rata tes daring. Ini adalah merupakan simulasi. Misalnya jumlah peserta didik itu adalah 30 siswa, kemudian yang tuntas adalah 22 siswa, yang belum tuntas itu 8 siswa. Hasil evaluasi non-tes praktik ibadah yang baik itu ada 18, yang cukup hanya 9 siswa, yang kurang 3 siswa. Data ini bersifat simulasi untuk
keperluan pembelajaran. Nah, berikutnya adalah analisis singkat hasil evaluasi. Temuan utama adalah sebagian besar peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar, namun masih terdapat beberapa siswa yang memerlukan pendampingan khusus. Kemudian materi yang paling dikuasai. Praktek ibadah, gerakan, dan urutan atau rukun sudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh mayoritas peserta didik. Akan tetapi materi yang masih lemah adalah ketepatan bacaan dan pemahaman niat masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pembiasaan yang berulang. Selanjutnya adalah umpan balik pembelajaran PAI. Yang sudah baik tentu akan digarisbawahi peserta didik menunjukkan pemahaman yang baik dalam praktek ibadah serta sikap disiplin dan kesungguhan saat pembelajaran. Yang perlu diperbaiki, ketepatan bacaan ibadah dan pemahaman niat masih perlu ditingkatkan pada sebagian peserta didik. Sarannya adalah tindak lanjut melakukan latihan rutin, pembiasaan praktek dan bimbingan remedial dan pada materi yang belum tuntas. Refleksi. Kesulitan yaitu menyusun soal sesuai indikator dan mengelola teknis evaluasi daring. Manfaatnya menambah keterampilan membuat evaluasi PAI berbasis teknologi. Pandangannya adalah evaluasi daring penting untuk mendukung profesionalisme calon atau guru pendidikan agama Islam. Terima kasih.